Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Puji Zamzani dengan NIM 210211500006 kelas 01 Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia, dan juga untuk menambah wawasan kita semua, dan ingin mengajak teman-teman untuk melihat-lihat salah satu arsitektur yang ada di dunia ini, yakni arsitektur gotik. Pertama-tama kita harus mengetahui sejarah dari arsitektur gotik. Arsitektur gotik mulai berkembang pada abad pertengahan menggantikan gaya arsitektur Romawi, di mana kala itu banyak negara kecil yang membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja. Kemudian seiring berjalannya waktu, kerajaan kecil ini saling menaklukkan. Dibuktikan dengan banyaknya perang yang terjadi pada masa itu, seperti contohnya perang agama, perang dinasti, dan lain-lain. Karena banyak terjadi peperangan ini, para bangsawan mendirikan kastil sebagai benteng pertahanan. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas bentuk bangunan pada abad pertengahan. Pada tahun 1140 Masehi, lahirlah sebuah bangunan dengan gaya arsitektur gotik, yaitu Basilika Cathedral of Saint Denis atau Gereja Basilika yang berada di Prancis, tepatnya di sebuah kota yang bernama Saint Denis. Berikut ini merupakan peta yang menjelaskan penyebaran arsitektur gotik. Pertama kali munculnya arsitektur gotik bermula dari negara Prancis, kemudian menyebar ke negara lain yaitu London, Spanyol, Italia, Jerman, dan juga sampai ke Indonesia yaitu Katedral Santa Maria dan Katedral Santa Petrus. Selanjutnya contoh bangunan dari arsitektur gotik. Contoh pertama yaitu Notre Dame de Paris di Paris, yang merupakan bahasa Prancis untuk Bunda kita di Paris. Artinya gereja di Paris yang dipersembahkan untuk Bunda Maria. Notre Dame de Paris dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur gotik Prancis. Bangunan ini terletak di antara dua sisi sungai, dibangun pada masa abad pertengahan sejak tahun 1163 dan selesai pada tahun 1334. Contoh gereja bergaya arsitektur gotik yang kedua yaitu gereja atau Katedral Duomo Milano yang terletak di Milan, Italia. Katedral ini merupakan salah satu bangunan termasyhur di Eropa. Katedral Milan ini sangat besar dan dibangun dengan arsitektur gotik dan terletak di pusat kota Milan, Italia. Adapun tinggi dari katedral ini yaitu 108 meter dengan panjang 157 meter dan bisa memuat kurang lebih 40.000 orang di dalamnya. Perlu waktu hampir 6 abad untuk membangun bangunan ini dengan melibatkan puluhan arsitek, dan arsitek pertama yang tercatat adalah Simon de Orsinego, dan arsitek terakhir yang tercatat mendesain bangunan ini adalah Benigno Morlin Visconti Castiglione pada tahun 1988. Setelah melihat contoh bangunannya, tentu saja kita harus mengetahui elemen-elemen yang ada dan menyusun katedral tersebut. Maka dari itu, kita simak bersama-sama pembahasan mengenai elemen berikut ini. Yang pertama yaitu pointed arch. Pointed arch pada arsitektur gotik terlihat cukup mirip dengan arsitektur Romanesque. Berbeda dengan Romanesque, pointed arch pada arsitektur gotik ini memiliki sudut pada titik tertinggi dan berbentuk meruncing.
lengkungan runcing ini bukan hanya sebatas ornamental, namun berfungsi menahan beban dari desain langit-langit bangunan yang sangat berat dan tebal. Dari pointed arch ini kemudian diciptakan flying buttress dan rib vault. Selanjutnya yaitu flying buttress. Flying buttress adalah penopang yang berbentuk lengkungan memanjang yang berfungsi sebagai penyalur beban gaya horizontal yang datang dari langit-langit, kubah atau beban ke buttress, sekaligus sebagai elemen estetika dalam bangunan arsitektur gotik. Flying buttress ini memungkinkan pointed arch untuk mencapai ketinggian yang tidak tercapai sebelumnya dan menghasilkan ruangan katedral yang tinggi dan megah. Elemen berikutnya yaitu rib vault. Rib vault adalah bentuk kubah yang menyerupai rusuk. Rib vault ini merupakan salah satu pembeda arsitektur gotik dengan periode sebelumnya, yakni sistem konstruksi kolom dan langit-langit yang tidak terpisah, di mana antara kolom dan rusuk penyangga atap tetap menyatu. Selanjutnya, melangkah ke karakteristik arsitektur gotik. Karakteristik yang pertama yaitu adanya kaca patri. Jendela kaca patri adalah mozaik kaca warna yang membentuk berbagai pola natural, tradisional, dan geometris yang digabungkan dengan logam tipis sebagai pengikatnya. Jendela kaca patri merupakan salah satu komponen penting yang membuat gereja-gereja gotik selalu berbalut keindahan karena dibuat berwarna-warni. Fungsi dari jendela kaca patri yang paling utama yaitu sebagai nilai estetika. Selain itu juga mengisi sebagian pembelajaran kilat dalam hal agama bagi para umat yang beribadah di gereja. Karena motif-motif pada kaca patri ini melukiskan kisah-kisah sejarah atau kisah-kisah yang diceritakan di dalam kitab suci dan tokoh-tokoh yang berpengaruh serta berisi pesan-pesan simbolik. Hal ini juga merupakan bagian dari tradisi gotik yang tidak semata-mata hanya untuk dekorasi saja, karena sebagian besar penduduk sekitar pada masa itu banyak yang buta huruf. Selanjutnya yaitu rose window. Ciri arsitektur gotik yang kedua ini sangat khas karena berbentuk bulat dan menyerupai roda yang biasanya terletak di atas jendela kaca patri. Pada rose window ini juga terdapat kaca patri yang berwarna-warni. Bedanya di sini jendelanya berbentuk seperti susunan kelopak mawar. Maka dari itu disebut dengan rose window yang berfungsi untuk pencahayaan serta memberikan kesan estetis pada bangunan. Selanjutnya yaitu gargoyle. Dalam arsitektur gotik, gargoyle adalah ukiran atau bentuk aneh yang dirancang untuk menyampaikan air dari atap dan jatuh dari sisi bangunan, sehingga mencegah air hujan mengalir ke dinding batu dan mengikis mortir di antaranya, agar meminimalkan potensi kerusakan akibat badai hujan. Karakteristik arsitektur gotik selanjutnya yaitu twin tower atau menara lonceng. Dua menara ini berfungsi sebagai penopang beberapa bel atau lonceng yang difungsikan sebagai isyarat akan adanya peribadatan di dalam gereja. Menara lonceng ini didesain tinggi dengan maksud agar bunyi lonceng terdengar hingga kejauhan. Selanjutnya ada cruciform. Cruciform merupakan bentuk dari salib yang menjadi karakteristik denah katedral gotik. Bentuk salib pada katedral merupakan simbolisme kepercayaan umat Kristiani bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itulah tadi sejarah dan keindahan bangunan
arsitektur gotik yang masih tetap indah dan bertahan sampai saat ini. Seperti yang dikatakan oleh David Allan Coe, bukanlah keindahan suatu bangunan yang perlu kamu lihat, namun bagaimana fondasinya dibangun yang akan diuji oleh waktu. Saya Jelita Puji Zamzani pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.